Ya baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di dialog spesial masih bertemakan Amaliyah Ramadan dalam keluarga, dan tentu masih bersama narasumber yang masih bersama saya, Ibu Haja Masdi bin Abu Bakar, pengurus KICI Maluku Utara, dan juga Ibu Haja Sida Bahmid, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara. Ya, saya lanjutkan kembali, mungkin kali ini ke Ibu Sida deh ya. Nah kan kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan ini kan harus diisi dengan hal-hal yang produktif. Ya, sesuatu hal yang positif pastilah akan bernilai pahala ya, dan itu berlipat ganda. Nah, ini kalau puasa ini kan kita berbicara tentang ibadah yang sebenarnya tidak nyata, tidak bisa terlihat ya. Itu hanya hubungan antara yang melakukannya dengan Allah. Nah, beda dengan ibadah lain, haji, sholat, dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita melihat seseorang itu benar-benar merasakan suasana Ramadan yang benar-benar, apakah mampu merubah karakternya, ataukah situasi hatinya seperti apa? Nah, tanda tanya seperti apa? Iya, baik. Menarik sekali ya. Kalau saya lebih cenderung kepada fiktif, sesuatu yang langsung nyata. Dan itu biasanya saya lakukan untuk keluarga. Saya misalkan begini, contoh sholat. Sholat kalau anak-anak hanya melakukan misalnya taruhlah subuh, kemudian subuh dia alpa, kemudian duhur alhamdulillah ada, asar ada, maghrib ada, isya alpa. Nah saya misalkan, ini sekuat apapun yang kita sampaikan, kalau memang dia misalnya saya sholat di kamar bu, kita buka pintu dia memang lagi wudhu, kita yakin bahwa memang dia sholat, dia bakal sholat. Tapi setelah kita keluar mungkin dia tidak sholat. Nah, kita memulai. Sekarang saya misalkan begini, Pak Mat, ada minuman yang dia suka, saya siapkan 2 botol. Minuman yang pertama itu tidak penuh, minuman yang kedua yang dia tidak suka itu full, yang dia suka itu setengah. Saya berkata, coba kamu pilih minuman mana yang kamu suka. Tentu yang saya suka yang ini. Taruhlah misalnya saya suka orange juice. Yang saya taruh yang berikutnya yang penuh itu air putih biasa. Dek silakan pilih yang mana. Dia tetap pilih orange juice. Tapi ada pertanyaan, Bu ini kenapa kok separuh dari sini? Inilah kita memulai. Jadi anak itu ingin bukti nyata. Maka kita memulai dari apa yang dia suka. Dek, ini contohnya. Kamu suka penuh. Inilah minuman yang kamu suka. Sementara Allah pun suka kamu ibadah full seperti itu. Kalau kamu hanya melihat separuh, ini kamu suka minuman orange juice ini kamu suka, tapi ibu taruhnya cuma setengah. Kamu suka tetap minum, tapi kamu pasti kecil hati kenapa tidak penuh. Sama dengan Allah. Allah sediakan kehidupan buat kamu. Setiap waktu sholat Allah cuma minta tunaikan sholat. Kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Harus nyata. Jadi anak itu merekam, anak itu berusaha untuk memahami. Maka kita berusaha jangan sampai kita membidik dengan kalimat yang menyakitkan. Tapi kita setiap kalimat harus ada unsur didikannya. Saya pikir kalau kita memulai seperti ini pasti akan seperti fondasi rumah itu dia kokoh dalam pribadinya. Pasti yakin dan hakul yakin bahwa ini pasti akan merubah karakternya. Dia akan berubah. Nah, kalau di dalam lingkungan keluarga sudah bagus, ini pasti akan terbawa ke lingkungan sosialnya, lingkungan masyarakatnya. Ketika dia sama-sama temannya, itu tidak mungkin waktu sholat dia tinggalkan. Dia pun sekalipun dia tidak mengajak temannya, tapi ketika dia pamit, saya izin sebentar, mau kemana? Kan ada pasti pertanyaan, mau kemana? Saya mau sholat dulu. Awalnya pasti temannya pasti ketawa, so alim, biarkan. Disitulah kita pesan, Dek, apapun kata temanmu, kamu tetap berdiri sholat. Yakin, satu ketika temanmu pasti akan menjadi makmum di belakang. Jadi membesarkan hati anak itu dengan sesuatu yang benar, yang menurut logika dia bisa terima. Jangan kita contoh seperti kita memberikan pembelajaran, kita terangkan tentang surga dan neraka, itu dia tidak langsung menerima, tapi dia akan balik bertanya, adakah surga yang Allah sediakan dan adakah neraka yang Allah sediakan? Kalau orang tuanya yang hanya terbatas ilmu pengetahuannya,
maka pasti dia akan balik dengan emosinya. Ini pasti akan terjadi. Jadi secara tidak langsung kita sudah mengajarkan emosional kepada anak. Padahal ini kesempatan kita untuk menanamkan amalia-amaliahnya. Maka terkait dengan apa yang Pamat sampaikan, saya lebih cenderung untuk memberikan karakteristik anak dengan fiktif, dengan nyata. Sehingga ketika dia sudah terbiasa seperti ini, di luar pun itu dia tidak akan pernah merasakan dirinya susah. Tidak akan pernah. Saya kasih contoh. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ketika aku ikut bersamamu, maka aku pun ikut dipuji, disanjung. Tapi ketika aku terpisah dari barisanmu, aku adalah aku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Ali, itulah manusia. Ketika aku berdiri imam, maka yang berdiri bukanlah Muhammad, tapi yang berdiri adalah imam, seorang imam. Ketika aku takbiratul ihram, yang di belakangku, walaupun Abu Bakar jago untuk membunuh musuh, walaupun engkau jago untuk menguraikan kalimat yang indah, kalian bukan berdiri sebagai karakter kalian, tetapi yang kalian berdiri adalah sebagai makmum." Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari jawaban ini Ali timbul bertanya lagi, "Ya Rasulullah, andaikan engkau berdiri aku duduk, atau sebaliknya engkau duduk aku berdiri, kira-kira seperti apa Allah menilaiku?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai sahabatku, engkau bertanya tetapi aku memberikan jawaban kepada semua orang yang mendengarkan. Dengarkan baik-baik. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri memberikan sesuatu yang baik, mengajak kepada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, maka sesungguhnya Muhammad hanya menyampaikan kebenaran itu datangnya dari Allah. Sesungguhnya Muhammad hanya menyampaikan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi ketika Muhammad duduk dan kalian berdiri dan menyampaikan sesuatu yang benar pula, maka sesungguhnya tidak salah Muhammad untuk mendengarkan kalian jika itu yang benar. Tetapi jika yang kalian sampaikan itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang bertolak belakang dengan ajaran Islam, yang dilarang oleh Allah, yang membuat Allah marah, maka sesungguhnya Muhammad bukanlah hanya duduk, tetapi Muhammad akan menadahkan tangan agar meminta, mudah-mudahan tidak termasuk seperti apa yang kalian sampaikan." Bijaknya Rasulullah menjawabkan semua pertanyaan dari para sahabat, dan itu tidak diawali dengan emosional, tetapi diawali dengan kalimat indah. Jadi sebenarnya hanya gampang Pamat, cukup kita memikirkan kalimat, setiap kalimat yang keluar apakah bisa mengedukasi orang, ataukah jangan-jangan terbalik bisa membuat orang menjadi dendam. Mungkin ini dari saya. Terima kasih. Baik. Ini satu hal menarik itu ketika kita coba menerjemahkan ini kepada anak ya. Betul. Lalu bagaimana dengan istri katakanlah? Ya. Nah ini kan luar biasa kan. Iya. Menyenangkan orang yang berpuasa itu katakan disebutkan bahwa pahalanya tinggi sekali. Betul ya, sekali. benar. Nah ini ibu-ibu ini kan kadangkala juga dengan khususnya ibu rumah tangga ya, ada suasana yang luar biasa dengan aneka makanan dan sebagainya sampai tidak bisa menakar keuangan ya pada puasa pertama, puasa kedua dan selanjutnya. Nah ini bagaimana nih kalau kita coba perspektif Islam ya dikaitkan dengan bulan Ramadan ini ya. Ada satu pemimpin dari India, Pamat. Beliau ini Perdana Menteri. Ketika dia mencoba untuk menghidupi keluarganya, istrinya bukan istri kayak seorang pegawai yang hebat, dia seorang pedagang yang hebat, tidak. Tapi istrinya adalah ibu rumah tangga, dan itu berbeda dengan istri-istri Perdana Menteri yang lainnya. Tabarakallah, ini cerita menarik. Ini kebetulan Pamat yang pancing ini. Jadi saya harus angkat cerita ini. Anaknya itu kurang lebih 4. Anaknya masih, ya taruhlah ada yang selisih 2 tahun, 1 tahun. Dia berusaha untuk melayani suaminya. Tidak pikir itu apa, pada waktu pagi, siang, malam tetap dia layani suaminya. Satu ketika anak-anaknya bahkan suaminya minta selera yang sama, minta roti bakar. Si istri dengan setia dia bakar roti satu persatu. Yang terakhir untuk suaminya, karena kecapean, si istri ini menyuguhkan rotinya itu agak hangus. Subhanallah, ketika begitu dikasih, istri begitu sediakan semua, dia terpapar ketiduran karena kecapean. Ketika dia bangun, dia bertanya, "Wahai suamiku, maafkan saya.
roti yang tadi apakah semuanya bagus? Tapi saya pikir saya masih ingat, sepertinya yang terakhir tuh agak gosong, agak angus. Kata suaminya, justru aku suka sekali yang paling gosong. Yang hangus itulah yang aku suka. Menyenangkan ya? Itu menyenangkan. Subhanallah. Ketika ada anak yang pertama, dia bertolak belakang dengan ayahnya. Satu ketika ibunya ke dapur, lalu dia bilang, ayah, bukankah ayah berbohong? Lalu kata ayahnya, benar, ayah berbohong. Tapi pernahkah engkau memikirkan bahwa apa yang kita apa yang kita nikmati, itu ibumu juga berbohong. Dia capek sebenarnya, tapi dia katakan dia masih tetap bisa. Jadi dalam hal ini, berbohong jika menyenangkan, mungkin itu mendatangkan kebaikan. Artinya ada edukasi, motivasi buat orang lain. Tapi yang dikhawatirkan adalah berbohong seterusnya. Ini bahaya, bahaya sekali. Nah, yang terjadi, mohon maaf, yang terjadi fakta di lapangan, berbohong itu dijadikan sebagai manis mulu. Ini yang berbahaya. Maka cobalah kita mengambil contoh. Jika melaksanakan sesuatu itu, sekalipun itu dia berbohong, tapi niatnya untuk kebaikan, menyelamatkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyelamatkan, sahabat menyelamatkan Rasulullah dengan menyembunyikan Rasulullah. Berarti ini berbohong dalam arti siasat, mensiasati sesuatu pekerjaan sehingga mendapatkan berkah. Nah, tapi ingat, ini suasana Ramadan, pemirsa, kita perbiasakan. Maka ada kalimat yang indah, kenapa Allah menempatkan lidah ini di dalam gigi, di luar gigi ada bibir, agar supaya sebelum dia melambai-lambai mengeluarkan kalimat demi kalimat, berpikirlah dulu sehingga tidak sampai menyakitkan orang lain. Mungkin itu Pak Mal. Iya, baik, luar biasa, baik. Kita coba membahas lagi ya di segmen berikutnya, segmen terakhir ya, di dialog spesial malam hari ini ya. Saya coba ingin menggali ya, ini kan Ramadan ini kan madrasah ya, artinya kita belajar semuanya. Nah, kalau porsi dalam amaliyah keluarga itu, anak-anak ini kan merupakan sesuatu kesempatan yang untuk belajar. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak yang seakan-akan ketika di masjid selalu dibatasi, karena ya namanya anak-anak juga bermain lah. Sikap kita seperti apa yang paling tepat, nanti dibahas di segmen terakhir nanti. Baik pemirsa Gamal TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Dialog spesial masih menyisakan satu segmen untuk Anda. Tetaplah bersama kami.